kimia beliau di UGM, tapi Yeah, tidak ada. yeah. Beliau sengaja tidak meluluskan untuk terus belajar gitu. Saya disiplin saya di fisika lebih mendalam ke acoustic sound and vibration. Saya bekerja sekarang di Meta Materials dan meneliti, ini cerita sedikit, meneliti tentang pesan spiritual di balik desain batik dengan pendekatan fisika, dan itu menarik sekali. Itu sebabnya saya bicara sama Bang Haji Aceh Hasanuddin. Saya mencoba menempuh algoritma yang sama untuk melihat motif lonto engal itu, karena pesan filosofis di dalam batik Jawa itu bisa dibuktikan secara spektral itu betul, dan mudah-mudahan di step berikutnya kita bisa masuk ke motif Sumbawa. Terima kasih. Menarik itu Bang, karena motif Sumbawa lonto engal itu saya lihat di beberapa temuan terbaru teman-teman yang eksplorasi tentang kuburan itu dari awal sudah itu menggunakan ikon lonto engal itu kita perlu teliti dalam lagi. Oke, siapa teman-teman yang mau masuk? Itu Prof Masul itu ada. Mas Suryo. Oh, silakan Prof. Ya. Dibuka Prof videonya Prof. Ya. Dibuka videonya. Oh iya. Iya. Kangen iya. kita lihat wajah Prof Mahsun nih lama. Silakan iya. Prof. Gaga Mas Suryo ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak terlambat masuk, tetapi yang saya ingin beri penekanan bahwa bisa baik ya, bahwa ketika saya punya pengalaman yang menarik tentang riset DNA ini dengan riset bahasa. Makanya saya punya buku namanya Genolinguistik yang memadukan antara pendekatan genetika dengan pendekatan linguistik. Nah, apa yang menarik dari kajian-kajian genetika yang dilakukan para ahli genetika yang mencoba berbicara tentang migrasi, jadi penelusuran tanah asal, kemudian ke arah mana persebarannya itu selalu dihubung-hubungkan dengan bahasa, terutama dalam pengelompokan. Apa yang dilakukan oleh Pak Sangkot Marzuki misalnya, beliau mengelompok-kelompokkan suku bangsa berdasarkan genetika, DNA, tapi juga beliau menggunakan pemahaman tentang bahasa, pengelompokan bahasa. Nah, ada kekeliruan yang saya lihat ketika ahli genetika yang sama sekali tidak berkolaborasi dengan bidang, saya ingin katakan bahwa studi awal tentang tanah asal, migrasi itu dilakukan di dalam linguistik. Jadi pertumbuhan ilmu ini di penghujung abad 19 itu selalu diwarnai oleh kajian linguistik diakronis ini, yaitu meneliti tentang sejarah persebaran bahasa, tentu dihubungkan dengan persebaran penuturnya. Nah, yang menarik dari studinya Pak Sangkot Marzuki misalnya, beliau mengutip peta bahasa Austronesia yang diberikan oleh Peter Billwood. Tetapi beliau salah mengamatinya, terutama di dalam pengelompokan bahasa Sumbawa. Bahasa Sumbawa itu dari peta filogenetik yang diberikan oleh Pak Sangkot Marzuki, itu beliau masukkan berkerabat dengan bahasa-bahasa yang ada di kawasan timur Indonesia. Sehingga saya melihat beliau mengambil data itu, mengambil keputusan seperti itu adalah dari peta yang salah yang dibuat oleh Peter Billwood. Artinya ada upaya teman-teman ahli genetika ini memaksakan hasil genetika itu dengan batas-batas pengelompokan bahasa. Nah, mengapa itu sampai terjadi? Karena kebanyakan studi genetika ini dilakukan dengan pengambilan sampel serah darah itu pada populasi-populasi yang berada di perkotaan, seperti yang dilakukan oleh Pak Sangkot Marzuki, misalnya mengambil siswa
diambil siswa SMA. Siswa SMA ini, SMA dulu pada masa-masa kita selalu ada di ibu kota, kabupaten atau provinsi. Jarang yang ada di kecamatan. Sekarang saja baru ada. Nah, yang berada di ibu kota kabupaten ini kecenderungan adalah mereka-mereka yang berasal dari berbagai latar belakang, boleh jadi hasil perkawinan. Sehingga datanya itu bisa juga merupakan telah terjadi rekombinasi genetis di situ. Oleh karena itu, penelitian genetika yang berhubungan dengan DNA ini, kalau mau berbicara tentang tanah asal, persebarannya kemana, pasti menurut saya, hemat saya, berkolaborasilah dengan linguistik. Satu contoh, mengapa tidak diambil di Jereweh misalnya, sampelnya. Padahal dari struktur fonologi, bahasa Jereweh ini adalah sama dengan struktur fonologi Proto-Indonesia. Dia mengenal vokal tinggi pada posisi akhir yang diikuti oleh konsonan. Misalnya kata bedus. Bedus di Jereweh. Jadi vokal tinggi U, kemudian sakit I, itu masih dipelihara di Jereweh. Yang dalam dialek Sumba Besar dia muncul menjadi vokal E, sakit, bedis kan gitu. Kemudian Taliwang bedis, sakit, yang gitu seperti itu. Kemudian Tongo menjadi bedes, taket, jadi menjadi sua, pepet dia. Yang masih mempertahankan struktur fonologi Austronesia ada di Jereweh. Kenapa tidak mengambil sampel dari situ? Kedua, di kawasan barat Pulau Sumbawa, untuk penutur bahasa Sumbawa, tingkat keberagamannya ada di bagian barat. Di situ ada dialek Taliwang, dialek Jereweh, dialek Tongo, kemudian dialek dialek Sumba Besar, ada subdialek Seran di situ kan. Artinya tingkat keberagaman bahasa ada di kawasan barat Pulau Sumbawa untuk penutur bahasa Sumbawa. Kenapa tidak ada sampel dari situ? Padahal perubahan bahasa itu bukan sesuatu yang berlangsung secara seketika. Dia butuh waktu. Jadi kalau bunyi B Austronesia lalu menjadi W dalam bahasa Jawa misalnya, tidak serta-merta semua orang Jawa itu diperintah oleh raja, mulai besok pagi kita bangun pagi-pagi, semua bunyi B kita ganti dengan W, sehingga besi menjadi wesi, batu menjadi batu. Tidak demikian. Tapi ada mungkin, pertama itu penutur, ya mungkin penutur yang punya prestise, lalu ditiru oleh yang lain, lama-lama menyebar, semacam penyebaran penyakit. Nah, semakin itu artinya bahwa perubahan bahasa itu butuh waktu. Semakin panjang perjalanan waktu yang dialami oleh satu bahasa, maka akan lebih banyak tingkat variasinya. Itu sebabnya mengapa bahasa Jawa selalu diambil ketika rekonstruksi Austronesia. Karena bahasa Jawa ini bahasa yang mempunyai perjalanan waktu yang cukup panjang. Dengan jumlah kosakata yang sangat kaya, tingkat varian yang sangat tinggi. Itu bahasa Jawa. Nah, artinya, kenapa tidak mengambil sampel misalnya di bagian barat, yang tingkat keberagamannya lebih tinggi. Itu hasil penelitian disertasi saya dulu tentang variasi dialektal bahasa Sumbawa. Varian-varian itu banyak di sana. Nah, saya kedua, bahwa studi genetika, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Bur, akan sangat sulit mendeteksi ke arah mana persebaran. Katakan bisa dari di mana tanah asalnya sebuah populasi, lalu ke arah mana persebarannya. Nah, kalau bahasa bisa. Jadi misalnya kita sudah menentukan, katakan di Sumbawa ya, bahasa Sumbawa, lalu dari tingkat keberagamannya lebih banyak di kawasan barat, maka kita bisa mengatakan dari barat persebarannya ke timur sampai ke Empang itu. Lalu dari timur sana datang Austronesia yang Melanesia Austronesia Timur sampai ke Bima, Dompu ini. Jadi tampaknya persebaran penduduk ini dari Sumbawa dari barat sampai ke pertengahan ini. Nah, berterima dengan tingkat variasi bahasa di bagian barat yang banyak. Nah, studi genetika, meskipun dia punya varian-varian genetis, misalnya yang kami teliti dengan ProbMol untuk virus hepatitis B, itu punya sub-sub genotipe dia. Ada misalnya C1, C2, kemudian A, B, C, kemudian A1, A2, dan seterusnya itu. Punya tingkat-tingkat varian. Dan setiap varian itu memiliki wilayah geografis. Persis sama dengan bahasa. Setiap varian bahasa itu punya daerah pakai. Jadi kesamaan seperti itu, itulah yang bisa mendukung antara kajian linguistik dan kajian genetika. Cuma ketika menelusuri dari mana asalnya dan ke arah mana persebarannya,
Genetika agak susah, tapi kalau bahasa pasti bisa. Misalnya kalau saya katakan bahwa bentuk purba bahasa Sumbawa, pra-Sumbawanya adalah bedus, maka dia akan bergeser menjadi bedes, bedus, kemudian ada bedes, kan gitu. Mana di antara vokal-vokal itu yang lebih muncul kemudian, kan gitu. Nah, dari studi linguistik diakronis bahwa vokal manusia purba itu hanya mengenal 3, vokal tinggi, IU, dan vokal rendah, A. Sedangkan vokal-vokal tengah ini adalah vokal yang muncul kemudian. Sehingga persoalannya mana yang duluan dengan yang taliwang itu dengan yang bedes di tongo. Ini kan bisa ditelusuri seperti itu. Contoh lain tadi sudah digambarkan. Misalnya bentuk bawah. Sayang Prof. Mahsun, sinyalnya sepertinya Prof. Mahsun. Wilayah Iya, lanjut Prof. Tadi sinyalnya agak down. Baik. Jadi meskipun daerah Sumbawa, dialek Sumba Besar memelihara unsur Bawa sebagai unsur purba Sumbawanya, kemudian di dalam Taliwang dan Jereweh muncul sebagai bentuk yang lebih sederhana, Ba, maka saya ingin mengatakan bahwa ketika kita menetapkan katakan Jereweh dari segi struktur fonologinya adalah asal bersebaran orang Sumbawa, lalu karena tersegmentasi ke dalam beberapa kelompok-kelompok sosial, ada kedatuan, dan setiap datu itu lalu ingin mempunyai identitas sendiri, sehingga mengembangkan bahasa yang berbeda antara satu kedatuan dan datu yang lain. Jerewe bedus, kemudian Taliwang tidak ingin sama dengan Jerewe, lalu bedus dia, kemudian Tongo, bedes dia, kemudian Sumbawa Besar menjadi bedes, kan gitu, seperti itu. Nah, jadi bentuk ini boleh jadi bentuk purba itu ada dipelihara di dialek-dialek yang lebih modern, dan bisa juga di dialek-dialek yang dipandang sebagai tanah asal. Jadi tinggal kita bisa menelusuri mana daerah yang lebih konservatif, yang lebih banyak memelihara unsur asli, dan mana daerah yang inovatif. Dan daerah inovatif ini ada yang menarik ketika studi yang dilakukan oleh Prof. Bawe, bahwa ternyata wilayah-wilayah yang inovatif ini terlihat dari dinamika masyarakatnya yang juga mudah menerima pembaharuan, kan gitu. Sedangkan di daerah yang dialek Bali yang di daerah pegunungan Baliaga itu daerah-daerah yang konservatif. Jadi daerah yang masih banyak mempertahankan unsur yang asli. Nah, kita juga bisa melihat perilaku penutur bahasa Sumbawa ini, di mana varian yang lebih konservatif, mana yang lebih inovatif. Adakah kekonservatifan dalam berbahasa ini juga mencerminkan karakternya? Tentu pasti ada hubungannya seperti itu ya. Karena bagaimanapun bahasa mencerminkan pikiran orang. Jadi intinya saya ingin katakan bahwa ketika studi genetika ini mau diikhtiarkan untuk menelusuri tanah asal, lalu kemana arah migrasinya, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa studi bahasa. Karena studi bahasa lah yang lebih awal melakukan studi seperti ini. Nah, itu sebabnya kami dengan Prof. Mul mencoba merevisi metodologinya. Jadi kalau kami ingin mengetahui apakah bahasa Austronesia yang ada di Papua, kemudian bahasa non-Austronesia yang mereka klaim yang ada di Papua itu benar-benar seperti itu, kami melakukan pengambilan data pada wilayah yang sama. Jadi kami katakan misalnya di Tarpia mewakili wilayah Austronesia yang diklaim oleh SIL ya. Kemudian daerah Namblong dan daerah Gresi itu non Austronesia, kami mengambil data sera di situ, darah itu. Kemudian data bahasa di situ. Jangan sampai seperti Pak Sangkot Marsuki tadi, lalu mencoba-coba menghubungkan dengan bahasa padahal sampelnya itu tidak diambil dari penutur bahasa itu. Sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh Pak Arif ini luar biasa. Tetapi tentu tidak boleh hanya berdiri sendiri, karena ketika bicara masalah migrasi, tanah asal, kemudian perilaku penutur pasti harus berhubungan dengan bahasa. Saya kira itu dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Dahsyat. Memang ilmu eksak itu kan akan hanya menampakkan apa yang tampak dari sampel. Tapi teknik pengambilan sampel ini butuh disiplin ilmu yang kompleks, termasuk ilmu bahasa yang memang paling dekat ya dengan urusan migrasi dari sebuah bangsa. Sebelum ke teman-teman, saya kembalikan dulu ke Dr. Arief dan Bang Taufik. Dr. Arief dulu untuk menanggapi beberapa